Shalom Sobat Media, jumpa lagi bersama dengan kami dalam rubrik Kabar Buku, Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media. Berbicara mengenai cara kita bertindak, berperilaku, khususnya di tengah masyarakat, tentunya kita ingin menunjukkan siapa diri kita, dengan harapan-harapan ingin dihargai, ingin diakui, dan banyak orang melakukannya dengan menampilkan diri secara fisik, entah itu dengan pakaian, dengan sepatu, dengan tas yang branded, dan juga dengan penampilan-penampilan yang kira-kira membuat orang lain lebih menghargai kita. Boleh dikatakan dengan penampilan diri kita bisa lebih percaya diri. Nah, kalau berbicara mengenai hal ini, tentunya kita ingin juga dihargai di tengah masyarakat, dan lagi banyak media atau banyak pasar yang menyajikan atau memperdagangkan benda-benda, barang-barang branded yang dibutuhkan oleh seseorang. Sekali lagi, untuk apa? Ya, untuk supaya dirinya dihargai atau diakui oleh banyak orang. Bersama ini kita akan mengupas mengenai bagaimana membangun rasa percaya diri, bukan hanya dari segi penampilan kita secara fisik, tetapi kita akan mengupasnya dalam kitab Amsal. Apa yang harus dilakukan oleh umat Kristen atau pengikut Tuhan untuk bisa menjadi orang yang dihargai dan diakui oleh masyarakat, terutama di hadapan Tuhan dan sesama kita. Dan seperti biasa, kita juga akan mengupasnya dalam buku Jujur Melangkah 307 Renungan Kitab Amsal Kala Pandemi. Dan sudah hadir bersama dengan kita Bapak Pendeta Yoel Indrasmoro, yang juga beliau sekaligus sebagai penulis buku Jujur Melangkah ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir kembali bersama dengan kami semua. Nah, ini menarik, Pak. Kita hari ini akan berbicara mengenai temanya adalah berlaga. Ya. Berlaga. Ini sudah seperti apa sih sebenarnya berlaga itu gitu? Penampilan diri kah atau bagaimana? Nah, menurut Bapak, apa sih sebenarnya berlaga ini kalau kita tinjau dari kitab Amsal? Ya, terima kasih Mbak Yuli. Jadi kalau dari Amsal 12 ayat 9 dikatakan demikian, lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri, daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Nah, dalam Amsal ini penulis mendorong pembaca untuk bangga ya dengan dirinya sendiri. Tidak perlu menjadi orang lain, tidak perlu menipu orang lain, dan juga tidak perlu menipu diri sendiri gitu ya. Dan memang hidup berlaga sebenarnya sumbernya adalah rasa tidak percaya diri. Dia khawatir kalau dia tidak terima orang lain, dan karena itu dia merasa perlu menampilkan diri yang lain, diri yang semu. Jadi sebenarnya berlaga itu boleh dikatakan ini negatif atau positif sih, Pak? Kalau dalam kaitannya tadi ingin menampilkan diri itu kan kadang juga secara positif ingin juga meningkatkan rasa percaya diri juga. Betul. Iya, sebetulnya penampilan itu hal yang positif ya. Karena memang kalau kita tidak bisa memperlihatkan penampilan diri yang baik, bagaimana mungkin kita bisa percaya diri gitu ya. Bagaimana mungkin membuat orang percaya sama kita. Tetapi jangan sampai penampilan itu kita munculkan karena kita tidak percaya diri, karena kita memahami bahwa orang percaya diri kita karena penampilan. Tidak, tapi penampilan yang baik itu penting. Misalnya saya pernah bersama dengan mahasiswa, kita mengadakan konferensi begitu, lalu dia belum sisiran, dan dia memang nggak punya kebiasaan sisiran juga kalau kuliah gitu kan. Tapi karena saya katakan kita akan ikut konferensi,
konvensi para pendeta. Ya memang kau nggak apa-apa, nggak sisiran di rumah nggak apa-apa, tapi di sini kau pasti menampilkan dirimu dan jangan sampai orang salah menafsir hanya karena dia tidak sisiran gitu ya. Dan penampilan penting, tetapi jangan sampai kita menganggap penilaian kita itu hanya bergantung pada penampilan. Nah ini persoalannya Pak. Jadi secara umum ya masyarakat kita itu kan juga masih melihatnya penampilan. Ada seorang misalnya berpendidikan tinggi atau dia seorang pengusaha kaya, tapi penampilannya itu biasa saja gitu. Nah kadang masyarakat itu menilainya tetap dia itu bukan siapa-siapa gitu. Barangkali ini yang memicu banyak orang kalau saya ingin dihargai, hormati, ya saya harus berpenampilan seperti laganya. Dan karena itu si penulis Amsal berkata, lebih baik menjadi orang kecil tapi bekerja untuk diri sendiri. Artinya sebetulnya mendorong orang untuk bekerja untuk diri sendiri ketimbang berlaga orang besar, orang hebat tapi kekurangan makan gitu ya. Dan sebetulnya kan berlaga ini ujung-ujungnya yang rugi adalah diri sendiri. Karena orang akan tahu siapa dia sebenarnya. Tidak ada bisa disembunyikan. Apalagi dalam situasi abad multimedia ya. Jejak rekam seseorang itu terekamlah di media sosial kita. Jadi berlaga itu hanya merugikan diri sendiri. Dan lebih banyak menghabiskan uang, menghabiskan energi, menghabiskan waktu untuk berpenampilan seperti bukan dirinya sendiri, tapi mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan yang lain gitu ya, yang lebih penting. Gitu. Dan jangan sekali-sekali menggantungkan penilaian orang pada penampilan kita. Kan yang lebih penting adalah bagaimana kita memperlihatkan diri kita yang memang baik gitu ya. Tetapi sekali lagi yang tampak luar itu kita sama-sama tahu ya, inner beauty pasti lebih dihargai daripada yang tampak luar. Tetapi juga jangan mengabaikan tampak luar. Ya, penampilan biasa saja ini Sobat Media. Penampilan yang biasa saja juga ternyata di dalamnya ada kecantikan, ada ketampanan yang tidak terlihat. Dan kalau kita bertemu dengan orang-orang tua pada masa lampau gitu ya, ketika kita berkunjung ke rumahnya, maka kadang-kadang orang yang kita kunjungi itu merasa perlu berganti pakaian dahulu. Saya rasa itu bukan berlaga, karena dia menghargai kita, maka dia merasa perlu berganti pakaian. Tetapi berlaga itu adalah bukan karena menghargai orang lain, tapi dia ingin dihargai oleh orang lain. Ini menarik ya, dia ingin dihargai orang lain, dan bukan menghargai orang lain, tapi dia ingin dihargai orang lain dan dihargai lebih tinggi dari yang seharusnya. Nah itu persoalan dengan berlaga. Iya. Kalau menurut buku ini Pak, orang berlaga itu kan dikatakan seperti menipu dirinya sendiri gitu, dan orang yang artinya tidak percaya diri. Maksudnya bagaimana ini menipu diri dengan berlaga itu? Iya, misalnya setiap orang kan punya kelebihan dan pasti setiap orang juga punya kekurangan. Dan ketika dia menyembunyikan kekurangannya, sebetulnya dia sedang menipu dirinya sendiri. Padahal kalau dia bilang bahwa dia punya kekurangan di situ, mungkin orang lain nggak akan menganggap dia rendah. Maaf, misalnya ada kawan yang tidak terlalu pandai di bidang IT. Lalu dia berlagak mengatakan, gua mah bisa, gitu kan. Nah, ketika dia bicara begitu, pertama dia sudah menipu dirinya sendiri, kedua dia mencoba menipu orang lain, ketiga dia akan terus menipu karena dia akan mencoba membuktikan bahwa dia bisa IT. Kan capek membuktikan apa yang kita tidak punya ya, yang tidak kita mampu, dan itu menurut saya hanya akan meletihkan diri sendiri. Menjadi orang lain itu capek. Ketimbang menjadi orang lain, mendingan jadi diri sendiri. Dan apa adanya. Karena ketika kita bilang kita gagap teknologi, misalnya kita gaptek gitu ya, maka kemungkinan besar orang di sana akan menolong kita dan tidak menganggap kita rendah kok. Ini hanya masalah pengetahuan. Artinya kalau nggak tahu ya nggak apa-apa kan. Ini menarik ya. Jadi fenomena sekarang ini kan Pak, yang terjadi adalah
khususnya di media sosial, orang lebih banyak ini menampilkan pribadi yang bukan dirinya gitu ya. Banyak istilahnya media sosial itu tempat orang tipu-tipu gitu, menipu dirinya sendiri. Dia mau menampilkan kepada orang lain bahwa dia bukan seperti yang orang lain anggap gitu. Nah ini gimana nih kaitannya dengan rasa percaya diri itu, pengaruh di media sosial untuk saat ini? Iya, sebetulnya kan media itu sifat media itu memang memperlihatkan apa yang ingin diperlihatkan. Jadi ketika kita memoto, maka pasti kita sisiran, pasti kita dandan gitu kan. Jadi kita ingin dilihat sebagaimana kita ingin dilihat orang, gitu ya, dan kita memperlihatkan itu. Nah, itu memang konsep media sosial begitu. Lalu parahnya lagi memang banyak orang yang membuat spot-spot gitu ya, yang dijual bahwa kita mungkin sedang berada di Mesir atau sedang berada di Jepang gitu, yang dijual itu. Dan tetapi itu sekali lagi, ketika itu kita tampilkan dan orang tahu, dan pasti orang tahu karena media sosial itu kan mungkin sampai Tuhan datang kembali itu tetap ada di sana ya, dan nggak mungkin dihapus kecuali kalau memang kita mau menghapusnya gitu ya, dan akan merugikan diri sendiri. Bahayanya di situ saya rasa. Memang ini sesuatu yang menjadi tantangan juga sebenarnya buat diri kita ya. Kita mau tampil apa adanya itu juga membutuhkan percaya diri dan membutuhkan keberanian juga. Artinya orang bisa saja beranggapan lain-lain gitu terhadap kita. Betul. Ya, tapi tentu kita punya peribahasa ya, di kandang harimau mengaum, di kandang kambing mengembik gitu ya. Kita juga punya aturan bahwa kalau berenang ya pakai pakaian renang gitu ya. Kalau di luar acara resepsi ya kita pakai dress code. Karena kadang-kadang itu kalau kita kalau kita tidak menurutinya, kita akan keder sendiri gitu kan. Kita jadi salah tingkah gitu kan. Tapi sekali lagi adalah keseimbangan, dan jangan lupa bahwa orang tidak menilai kesan pertama begitu menggoda gitu ya. Tapi ketika orang melihat kesan kedua, kesan ketiga, dan dia kecewa, kita akan rugi sendiri. Untuk berkaitan dengan soal berlaga ini, soal rasa percaya diri gitu, apa sih sebenarnya yang perlu dilakukan oleh para sobat media ini gitu untuk kita semua? Ya, terima kasih Mbak. Saya rasa satu hal yang harus kita pegang adalah menjadi diri sendiri. Minggu lalu kita bicara soal menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Dan kita perlu improve agar kita memang menjadi versi terbaik yang Tuhan ciptakan. Lalu percayalah bahwa Allah mengasihi kita apa adanya, tak perlu menjadi orang lain gitu ya. Kita punya kekuatan, kita punya kelemahan. Ya, kalau memang kita merasa perlu sampaikan kelemahan kita akan ditolong orang. Kalau ada orang yang menghina kita karena kelemahan kita, maka sejatinya dia sudah menghina Tuhan. Jadi sebetulnya di belakang kita nih, pendukung kita Tuhan sendiri, karena dia menciptakan kita dengan kayak begini ya. Lalu mengapa pula kita jadi orang lain gitu? Dan nggak perlu memperlihatkan kehebatan kita, karena mau milih mana? Yang tampak jelek di luar tapi enak di dalam, misal duren gitu ya. Atau duren kan kelihatannya jelek gitu kan, enak di dalam gitu ya. Atau sebaliknya gitu ya, yang tampak di luar bagus tapi ternyata di dalam tidak terlalu bagus. Kedondong gitu. Kedondong. Betul, kedondong bagus juga sih buahnya. Tapi kalau sudah ke bijinya kan ya nggak mungkin kita makan bijinya kan. Nah, satu lagi nih Pak, jadi kalau misalnya daripada kita mau menampilkan diri kita sebagai orang lain, kan lebih baik kita lebih meningkatkan kualitas diri kita. Itu dia. Itu gimana tuh? Nah, yang menarik adalah Amsal ini mengatakan lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri. Sebetulnya Amsal ini mengatakan mari kita bekerja keras. Dan teorinya kalau kita bekerja keras hasilnya pasti ada. Dan kalau kita mengulangi pekerjaan itu selama setahun atau 6 bulan aja, kita pasti jadi ahli.
Dan ketika kita jadi ahli, kita nggak perlu belaga jadi ahli. Jadi karena sudah ahli, karena kita sering melakukannya ya. Semua begitu, semua profesi ketika kita sering melakukannya, maka kita akan menjadi profesional. Begitu. Dan untuk itu kita nggak perlu berlaga, kita hanya perlu terus mempelajari, improve dan improve. Gitu. Iya, baik. Nah ini sobat media, jadi daripada juga kita menghabiskan energi untuk menghabiskan dana, juga waktu, dan juga menipu diri sendiri untuk menjadi orang lain dan supaya untuk dihargai atau diakui oleh orang lain, alangkah lebih baiknya kalau kita lebih fokus untuk mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan, berlatih terus sampai akhirnya orang akan mengakui dengan sendirinya bahwa kita bisa melakukan itu. Ini berkaitan dengan visi dan misinya Tangan Terbuka Media soal membarui, kemudian mencerdaskan, menggerakkan. Nah kalau soal mengimprove atau meningkatkan kualitas diri ini, kita masuk di bagian mana nih Pak? Ya, saya rasa yang pertama kita harus percaya bahwa Tuhan sayang kita. Tuhan sayang kita apa adanya. Tuhan ingin, itu masalah hati ya, kita disayang. Lalu yang kedua, kita mencoba memperbaiki diri, dan itu artinya mencerdaskan. Sekali lagi, pekerjaan yang kita ulangi berulang-ulang, kita akan menjadi ahli apapun. Bikin kue serabi juga kalau kita latihan terus juga menjadi enak gitu kan. Nah, perkara menggerakkan hati saya rasa tidak ada jalan lain. Mari kita terus berlatih diri. Keterampilan itu hanya mungkin didapat kalau kita berlatih, dan itu tidak instan. Dan pasti tidak mungkin terjadi hanya karena kita berlaga. Nggak usah ngoyo juga untuk diakui orang ya. Iya, buat apa gitu kan? Kan pengakuan itu, karena kalau di pengakuan itu juga pengakuan yang semu, yang rugi kita juga. Ya kan, kalau pengakuan semu. Tapi kalau pengakuannya pertama senang lihat kita, menganggap diri kita tinggi, kalau tiba-tiba karena dia melihat kita semu dan akhirnya dia marah, kan yang rugi kita juga. Jadi ya ngapain kita merugikan diri sendiri? Menurut saya hanya orang bodoh lah yang merasa perlu untuk merugikan diri sendiri. Ya, baik. Ya, terima kasih untuk perbincangan yang luar biasa, dan ini memberkati sobat media dan juga terutama juga buat saya dan juga rekan-rekan di sini juga, bahwa meningkatkan rasa percaya diri itu sobat media tidak harus melulu melalui penampilan luar. Tapi yang lebih penting adalah percaya diri itu kita tampilkan, kita tingkatkan melalui kita bisa fokus berkarya, meningkatkan kreativitas, dan juga kapasitas diri kita. Inner beauty itu yang utama. Dan terima kasih untuk perbincangan pada hari ini Pak Yoel. Sama-sama. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi berkat buat sobat media. Dan bagi sobat media yang menginginkan untuk mendapatkan buku Jujur Melangkah 307 Renungan Kitab Amsal Kala Pandemi ini buku yang sangat menarik dengan isi renungan-renungan singkat yang menarik dengan tema-tema yang menarik seperti yang kita perbincangkan pada rubrik kabar buku ini. Sobat media bisa mendapatkannya dengan menghubungi nomor WhatsApp Tangan Terbuka Media di 0821 2312 2049. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada saat ini. Saya Sri Yuliana. Saya Yoel Indrasmoro. Kita jumpa lagi di rubrik kabar buku selanjutnya. Tuhan memberkati.